우연한 사고를 모방한 흔적이다. 이 정도 사이즈가 가능한 건 총수부다. Tidak semua pembunuhan membutuhkan senjata. Tidak semua kematian meninggalkan pelaku. Ada kematian yang lahir dari rangkaian peristiwa kecil, terlalu sepele untuk dicurigai, terlalu rapi untuk dipertanyakan. Dan ketika semua orang sepakat menyebutnya sebuah kecelakaan, disitulah pembunuhan paling sempurna terjadi. Inilah kisah tentang seorang pria yang tak dianggap ada, namun dengan kejeniusannya, kasus pembunuhan seolah hanya kasus kecelakaan biasa. Saat itu di siang hari bolong, dikarenakan adanya sebuah mobil pengangkut galon yang terguling di tengah jalan, kemacetan panjang pun tak terhindarkan. Di tengah kemacetan itu, seorang pengusaha paruh baya yang tengah mengendarai mobil mewahnya terlihat kuku lutus marah-marah dikarenakan ia sedang terburu-buru karena investor sedang menunggunya. Di tengah kesabaran yang setipis tisu akibat macet, sebuah motor kurir makanan hampir menyenggol mobil mewahnya. Tak terima, si pria paruh baya ini pun kemudian melontarkan kata-kata kasar kepada si kurir makanan. Mendengar ocehan si pria paruh baya, si kurir makanan pun membalas dengan sebuah gestur tangan ledekan yang seketika membuat emosi si pria paruh baya tak terbendung. Di mana seolah emosi sudah mengalahkan logika, si pria paruh baya pun langsung mengejar sang kurir tanpa memperdulikan area sekitar. Namun anehnya saat mencoba mengejar si kurir, si pria paruh baya selalu mendapatkan hambatan. Dari mulai nenek-nenek yang sedang menyeberang, seorang wanita cantik yang membuatnya tak fokus, serta sebuah truk yang hampir membuat si pria paruh baya celaka. Hingga tanpa sadar, si pria paruh baya memasuki area konstruksi yang belum selesai dan sialnya mobilnya malah tersangkut, membuat si pria paruh baya turun dari mobil dengan amarah memuncak. Tetapi seolah kesialan belumlah usai, karena area tersebut merupakan area konstruksi yang belum selesai. Sebuah cat malah jatuh tepat mengenai mobil mewahnya yang seketika membuat si pria paruh baya semakin jengkel. Di tengah rasa jengkelnya, dirinya malah menarik spanduk yang hal itu hampir menjatuhkan alat berat di atasnya. Untung saja tak terjadi apa-apa, namun sedetik kemudian sebuah tembok tiba-tiba roboh yang langsung menimpa tubuhnya hingga membuat si pria paruh baya tersebut pun tewas di tempat itu juga. Singkatnya, berita kematian si pria paruh baya muncul beberapa jam kemudian yang diberitakan jika tewasnya diakibatkan kecelakaan konstruksi. Tetapi yang sebenarnya terjadi kepada si pria paruh baya bukanlah kecelakaan biasa, melainkan seorang pria jenius yang sudah merancang sedemikian rupa untuk memanipulasi tewasnya si pria paruh baya agar terlihat seolah kecelakaan biasa. Pria jenius tersebut bernama Yong. Yong terlihat seperti orang biasa, pakaiannya sederhana dan wajahnya mudah dilupakan. Ia tak mencolok, tak berbahaya, namun di balik penampilan yang nyaris tak berarti itu tersembunyi sebuah pikiran jenius sekaligus sangat berbahaya. Baginya, dunia adalah rangkaian sebab dan akibat. Sebab manusia bergerak mengikuti kebiasaan, dan kebiasaan selalu bisa diprediksi, seperti jam berangkat kerja, rute pulang, emosi saat marah, keputusan kecil di detik yang salah. Yong mengumpulkan semua itu lalu menyusunnya seperti potongan puzzle, dan ketika semuanya sudah sempurna, kematian seperti si pria paruh baya akan terjadi dengan sendirinya. Di balik layar, Yong memimpin sebuah organisasi rahasia bernama Petugas Pembersih, sebuah kelompok pematen bayaran yang bisa melenyapkan targetnya tanpa pernah meninggalkan jejak pelaku. Di mana diceritakan, organisasi Petugas Pembersih bukanlah organisasi besar yang tak memiliki kantor resmi, tak memiliki logo, tak punya nama yang dikenal publik. Yong sendiri membangun kelompok ini dengan satu prinsip sederhana: semakin sedikit orang yang tahu, semakin aman semuanya. Yong memanggil 3 orang kepercayaannya. Yang pertama, Jongman, pria dengan kemampuan membaca situasi sosial. Ia tahu kapan harus muncul dan kapan harus membuat orang lain memperhatikan hal yang salah. Yang kedua,
Chon, ahli penyamaran. Ia bisa menjadi siapa saja seperti pekerja proyek, pengemudi, juga petugas kebersihan. Dan yang terakhir, Jackie sang otak lapangan, perempuan satu-satunya dalam kelompok tersebut. Ia yang menerjemahkan rencana Young menjadi langkah konkret, yang dimana di momen pertemuan mereka, setelah mendapatkan upah masing-masing dari pembayaran tugas pematenan si pria parubaya, biasanya pertemuan mereka berjalan singkat dan langsung bubar. Namun kali ini berbeda sebab Young duduk lebih lama dari biasanya. Tatapannya kosong, pikirannya tidak sepenuhnya hadir sebab ternyata Young memikirkan kembali, teringat dengan kematian Jack, temannya yang sampai sekarang terus menghantuinya. Cerita pun kemudian flashback. Malam itu tanggal 24 Desember, kota dipenuhi cahaya, lampu Natal menggantung di setiap sudut jalan, musik perayaan mengalun dari toko-toko yang masih buka hingga larut malam. Orang-orang tersenyum menikmati suasana libur Natal. Mereka percaya malam itu adalah malam yang sangat aman. Namun di sebuah persimpangan yang terlihat biasa, sebuah mobil bus melaju sedikit lebih cepat dari seharusnya, dan ketika lampu lalu lintas berubah, sebuah insiden tabrakan pun terjadi. 죽었죠. Dalam insiden kecelakaan tersebut tak ada ledakan besar, tak ada jeritan panjang dari para korban. Yang ada hanya suara benturan singkat, lalu suara pun seketika hening. Seorang pria tergeletak di jalan. Pria tersebut bernama Jack, dimana setelah itu polisi kemudian langsung memasang garis pembatas dan para saksi yang melihat insiden kecelakaan langsung dimintai keterangan. Yang mana berdasarkan keterangan para saksi serta kondisi keadaan TKP, kesimpulan awal langsung ditulis para media, yaitu jika insiden kecelakaan merupakan kecelakaan lalu lintas biasa yang terjadi di malam Natal, yang hal tersebut seolah dipercayai oleh semua orang. Namun karena Young memiliki satu kebiasaan aneh, yaitu dirinya selalu memperhatikan detail kecil. Ia menata posisi mobil Jack, sudut benturan, jarak antara lalu lintas dan zebra cross. Ia mendengarkan ulang kesaksian saksi, nada suara mereka, urutan kejadian yang mereka ceritakan. Semuanya terdengar masuk akal. Namun justru itu yang membuat Young gelisah, karena menurutnya tak mungkin semua terjadi begitu kebetulan. Setelah pertemuan selesai, Jungman dan Chon diantar pulang oleh Jackie. Di dalam mobil, Jungman akhirnya bertanya, kenapa Young terlihat sangat terganggu dengan kematian Jack. Jackie terdiam beberapa saat, lalu ia menjawab, karena Jack bukan sekadar teman. Jackie lalu menceritakan sesuatu yang jarang dibahas. Young dan Jack adalah pendiri organisasi petugas pembersih, dan Jack juga merupakan orang yang merekrut dirinya. Dan Jackie tahu jika Young dan juga Jack tumbuh bersama sejak muda serta masuk ke dunia gelap bersama dan bertahan hidup bersama. Jack adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami cara berpikir Young, dan jika Jack mati karena sesuatu yang menyerupai metode mereka sendiri, maka itu berarti satu hal, ada orang lain yang memainkan permainan yang sama. Tentu saja mendengar cerita Jackie membuat Chon dan juga Jungman sedikit khawatir. Terlebih lagi keduanya tahu jika kini penyakit delusi yang diderita Young semakin parah. Keesokan harinya, Young terlihat berada di sebuah atap gedung, di mana dirinya dari kejauhan sedang memberikan instruksi kepada seorang perempuan bernama Yongsun yang ingin menyewa jasa tim pembersih dengan menaruh sebuah berkas dokumen yang berisi informasi target. 쓰레기통 보이시죠? 그 앞에 쓰레기통에 버리시면 됩니다. Dan setelah berhasil mendapatkan berkas dokumen, dirinya pun kembali ke rumahnya untuk meneliti siapakah target yang diminta Yongsun klien barunya, di mana ternyata target tersebut adalah seorang jaksa senior bernama Sung Ik, yang tanpa diduga Sung Ik adalah ayah Yongsun sendiri. Membuat Young penasaran kenapa Yongsun menginginkan kematian ayahnya. Namun setelah membaca halaman lain dari berkas yang diberikan Yongsun, ternyata alasan Yongsun melakukan itu dikarenakan Yongsun menduga jika kematian ibunya yang adalah pengusaha properti sukses dilakukan oleh ayahnya sendiri yang seorang jaksa berpengaruh. Sebab saat itu sang ibu terseret skandal suap yang jika sampai terekspos, maka karir sang ayah sebagai seorang jaksa akan terancam. Mendapati kenyataan itu, Young mempelajari berkas itu dengan teliti seperti rekaman lama, berita arsip, detail-detail kecil yang luput dari perhatian umum. Yang mana Young pun merasa jika motif Sung Ik mempateni istrinya sangatlah kuat. Namun sebuah keanehan malah dirasakan Young, sebab metode kematian ibunya
Yongsun sangat mirip dengan kematian Jack, yaitu meninggal akibat kecelakaan lalu lintas serta saat masih hidup. Jack pun pernah memberitahunya jika kematian ibunya Yongsun yang diberitakan terasa ganjil. Di mana saat itu Jack berpendapat jika kemungkinan adanya organisasi pemakaian bayaran lain yang memiliki metode yang sama dengan mereka. Namun karena saat itu Yong merasa hal itu tidaklah mungkin, Yong pun tak terlalu menyimak perkataan Jack. Singkatnya, Yong menerima pekerjaan yang diminta oleh Yongsun, di mana kini Yong bersama ketiga rekannya sedang mendiskusikan langkah yang harus mereka tentukan dalam mengeksekusi Sung Ik si jaksa senior. Mereka pun merundingkan berbagai metode yang bisa mereka gunakan, seperti kecelakaan lalu lintas. Namun setelah divisualisasikan, hal itu terlalu beresiko sebab terlalu banyak korban tak bersalah yang akan terlibat. Dan pada akhirnya Jackie mengusulkan satu metode, yaitu sengatan listrik. Mendengar hal itu, Yong dengan seksama kemudian memperhitungkan kemungkinan hal itu jika dilakukan, di mana setelah mengamati keseharian Sung Ik yang akan menjadi targetnya, Yong pun menyadari jika apa yang dikatakan Jackie kemungkinan bisa dilakukan. Namun ada satu syarat penting, yaitu hujan, sebab air akan menjadi media sempurna untuk mengeksekusi Sung Ik, karena nantinya semua orang akan menyebut kecelakaan yang menimpa Sung Ik sebagai sebuah musibah. Namun tanpa Yong dan rekan-rekannya tahu, di dunia maya seorang YouTuber misterius mulai menarik perhatian para audiens, sebab si YouTuber misterius selalu melakukan live streaming dengan membahas tentang kematian-kematian aneh yang terjadi yang selalu terlihat seperti kecelakaan. Bahkan dalam salah satu siaran terbarunya, si YouTuber membuat klaim mengejutkan sebab ia memprediksi bahwa seorang jaksa senior akan meninggal dalam waktu dekat, dan si YouTuber mengatakan jika orang yang bertanggung jawab memiliki julukan yaitu manusia kupu-kupu. Entah siapa YouTuber tersebut, tetapi dari informasi yang diberikan menandakan jika kini informasi tim pembersih yang dipimpin oleh Yong sudah bocor. Scene pun kemudian beralih ke hari eksekusi si jaksa senior, yang mana apa yang direncanakan Yong ternyata begitu tepat, sebab saat ini hujan sedang turun, yang mana Yong bersama ketiga rekannya tengah bersiap di posisi masing-masing untuk menunggu momen yang pas. Saat wartawan berkumpul untuk meliput si jaksa senior, Yong dan timnya bergerak sesuai instruksi. Namun tepat sebelum eksekusi dimulai, Yong mendengar percakapan telepon Sung Ik yang menyebut nama Yongsun anaknya kepada seseorang di telepon. Mendengar hal yang tak terduga, Yong langsung berpikir kemungkinan jika Sung Ik telah menyewa petugas pembersih lain untuk mempateni Yongsun anaknya sendiri. Membuat Yong yang biasanya selalu tak dicampuri rasa emosi dalam aksinya, kini dirinya merasakan sesuatu yang berbeda karena merasa jika dirinya tak segera mempateni Sung Ik malam ini, maka Yongsun lah yang akan terancam. Untuk itu Yong langsung memberikan sebuah kode perintah kepada rekan-rekannya untuk segera bertindak. Akan tetapi Jackie tidak merespon, ia menghilang, membuat Jongman panik dan meminta Yong membatalkan misi. Namun Yong yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan kemudian berpikir tenang dan menyadari jika rencana tidak bergantung kepada satu orang, hingga flash kamera menyala terang, kursi roda terlepas dan aliran listrik menyambar. Dalam 1 detik, Sung Ik sang jaksa pun pulang ke rahmatullah tanpa teriakan. Dan seperti biasa, dunia kembali menyebutnya dengan sebuah kecelakaan tragis. Setelah eksekusi, Yong yang merasa ada sesuatu yang aneh, kemudian melihat sebuah bayangan misterius. Yong pun menyuruh Jongman untuk mengejar orang tersebut. Akan tetapi Jongman malah kecelakaan yang membuat Jongman meninggal. Dimana tentu lagi-lagi Yong harus kehilangan teman yang berarti baginya, dan kini Jackie tetap tak ditemukan. Yong pun mulai mencurigai 2 orang yang tersisa yang kemungkinan telah berkhianat, yaitu Jackie yang tiba-tiba hilang, serta Chon yang terlihat semakin aneh. Akan tetapi dalam kebingungan yang kini Yong rasakan, dirinya malah mendapati masalah lain, yaitu penyakit delusi Yong semakin parah. Sejak malam eksekusi jaksa itu, Yong tidak lagi tidur dengan tenang. Setiap suara kecil terasa seperti tanda bahaya, setiap bayangan terasa seperti ancaman. Ia tak lagi yakin siapa yang bisa dipercaya, dan yang paling menakutkan, ia mulai tak yakin pada pikirannya sendiri.
Sementara di sisi lain, YouTuber misterius kini menjadi viral sebab prediksinya mengenai kematian sang jaksa senior terbukti benar, yang hal itu membuat Yongsun khawatir. Terlebih lagi, seorang petugas kepolisian bernama Jin juga menyelidiki kematian Sung Ik, sebab walaupun sudah dinyatakan sebagai kecelakaan, tetapi Jin merasa ada sesuatu yang janggal. 아버지가 사고로 죽은 게 아니라고 생각하나요? 보험금. 과잉 취재 그 부분은 저희도 수사하려고 합니다. 가보겠습니다. Sementara itu, Yong kini berhasil menemui Jackie yang terlihat sangat kacau setelah pergi dari pekerjaan, di mana Yong yang melihat perubahan Jackie membuat Yong semakin was-was mengenai apa yang sebenarnya terjadi di belakangnya. Tetapi untuk saat ini Yong tak ingin menanyai Jackie secara langsung, dikarenakan Yong melihat ketakutan dalam diri Jackie yang Jackie tutupi. Terlebih lagi saat ini Yong sedang sibuk mengamati Yongsun sebab Yong merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Tanpa henti dari kejauhan, Yong terus mengamati keseharian Yongsun dan merasa ada suatu keanehan dari Yongsun sebab kini wajahnya kosong, matanya sembab. Yong pun melihat polisi datang silih berganti namun tak ada orang asing yang mencurigakan, di mana untuk sesaat Yong merasa dirinya tak perlu lagi mencurigai Yongsun. Namun tepat saat Yongsun akan pergi, perhatiannya tertuju kepada satu sosok lain yang tiba-tiba datang menemui Yongsun, yaitu seorang pria kantoran. Pakaiannya rapi, gerak-geriknya tenang, wajahnya terlalu biasa, dan justru itulah yang membuat Yong curiga. Naluri Yong berkata pria ini bukan orang sembarangan. Ia mulai mengikuti pria tersebut dari kejauhan, mengamati rute pulangnya, jam kerjanya, orang-orang yang ditemuinya. Sedikit demi sedikit, Yong mulai menyusun cerita di kepalanya sendiri. Pria tersebut mungkin adalah petugas pembersih lain, seseorang yang menyusup diam-diam, menggunakan metode yang sama dan kini berusaha menghabisi. Kecurigaan Yong semakin kuat ketika ia mendengar siaran langsung YouTuber misterius. Dalam siarannya, YouTuber itu menjelaskan ciri-ciri seorang petugas pembersih, yaitu tenang, tak mencolok, bekerja di balik layar, dan semua ciri-ciri itu terlalu cocok dengan pria kantoran yang sedang Yong ikuti. Malam harinya Yong menyusup ke kantor pria tersebut. Di sebuah laci ia menemukan sebuah berkas. Nama seorang jurnalis muda tercantum di sana. Ada tanggal, ada catatan singkat. Bagi Yong ini adalah bukti kuat sebab target berikutnya sudah ditentukan. Sebelum pergi Yong memasang alat penyadap. Ia ingin memastikan seluruh kecurigaannya terhadap si pria kantoran. Hingga keesokan harinya Yong melihat detektif Jin datang ke kantor pria kantoran tersebut, di mana detektif Jin menyelidiki kasus kematian jaksa senior. Dan dari alat penyadap yang Yong taruh semalam, dirinya mendengar percakapan penting antara detektif Jin dan juga si pria kantoran mengenai Sung Ik sang jaksa yang memindahkan seluruh uang asuransi kepada Yongsun. Tetapi karena Yongsun adalah anak satu-satunya, hal itu sangatlah wajar. Hingga setelah itu si detektif Jin pergi, Yong kemudian mendengar saat si pria kantoran menelpon seseorang dan berkata untuk segera bertindak jika tak ingin didahului oleh orang lain. Dan bagi Yong, kalimat itu adalah sebuah konfirmasi. Keesokan harinya Yong yang kini yakin jika Yongsun sedang menjadi target untuk disingkirkan, di mana Yong melihat Yongsun menemui si pria kantoran untuk membicarakan uang asuransi. Namun Yong merasa ada yang aneh sebab Yongsun terlihat ketakutan serta si pria kantoran berkata bahwa Yongsun yang sudah berhutang budi kepadanya dan meminta imbalan yang pantas atas semua jasanya. Mendengar hal itu Yong pun sadar jika ternyata Yongsun telah menyewa petugas pembersih lain. Namun kini yang menjadi pertanyaan, siapakah target yang diminta Yongsun kepada si pria kantoran? Penasaran dengan semua itu, Yong mengikuti Yongsun ke parkiran dan alangkah terkejutnya Yong sebab ia malah melihat sesuatu yang tak ia duga. Chon, salah satu anak buahnya, ternyata di belakangnya berusaha memeras uang dari Yongsun. Yang bisa dipastikan jika orang yang memberi informasi kepada YouTuber adalah Chon dengan tujuan untuk menakut-nakuti Yongsun. Melihat semua itu dengan penuh amarah, Yong menanyakan tujuan Chon mengkhianatinya. Tetapi Chon yang merasa hal itu bukanlah sebuah kesalahan malah tak mengindahkan perkataan Yong. Dan kini Chon malah menghina Yong sebagai penderita delusi yang menakutkan, yang karena hal itu Jack harus menjadi korban. Mendengar hal itu membuat Yong dengan terpaksa bertindak, yaitu mempateni Chon.
Hingga setelah itu Yong yang kini masih diliputi rasa kebingungan akan yang terjadi. Hal yang tak terduga kembali terjadi ketika sebuah teriakan terdengar dan Yong dengan mata kepalanya melihat Yong Sun terjatuh dari atap gedung yang seketika membuat Yong Sun innalillahi belum sempat mencerna dengan situasi yang sedang terjadi. Telepon Yong tak lama berdering dan Yong mendengar suara Jackie yang sedang panik di mana Jackie berkata hidupnya dalam bahaya. Tak mau kehilangan satu-satunya rekan yang tersisa, Yong secepatnya bergegas menuju rumah Jackie. Namun ia terlambat sebab polisi telah lebih dulu tiba dan Jackie sudah tidak tertolong. Mengetahui jika ada sesuatu yang mengincar, Yong dengan seksama melihat semua orang dan merasa jika para petugas yang sedang mengurus Jackie merupakan tim pembersih. Setelah itu Yong kembali ke rumahnya dan saat Yong masuk ke rumahnya ia terdiam. Segalanya berantakan, barang-barangnya hilang, dokumen lenyap dan papan catur kesayangannya juga raib. Di titik itu Yong merasa benar-benar kalah. Ia yakin si pria kantoran bukanlah lawan biasa, tetapi Yong merasa dirinya harus segera melenyapkan si pria kantoran sebelum dirinya yang dilenyapkan. Di sisi lain kota, YouTuber misterius itu menyamar sebagai kurir paket. Ia menyusup ke stasiun TV. Tujuannya satu, menyabotase siaran dan mengungkap identitas manusia kupu-kupu. Sementara itu Yong terlihat sedang merencanakan sesuatu untuk mengakhiri semuanya, yaitu merencanakan pematenan terakhir terhadap pria kantoran yang Yong duga sebagai dalang dari semua kekacauan yang terjadi. Namun sebelum rencana itu berjalan, siaran televisi mendadak terganggu. YouTuber misterius muncul di layar dan ia mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan segalanya. Si YouTuber itu mengatakan jika identitas manusia kupu-kupu adalah Yong. Melihat hal itu satu persatu potongan kenyataan runtuh. Pria kantoran yang Yong curigai sebagai pematen bayaran dan memiliki organisasi petugas pembersih ternyata hanyalah pegawai asuransi, berkas jurnalis bukan target eksekusi, melainkan penerimaan sumbangan Yong Sun. Tak ada organisasi pembersih lain, tak ada pengkhianatan terencana. Yong pun kembali mengingat perkataan rekannya yang ternyata semuanya untuk memberitahu Yong jika Yong sudah bertindak di luar kendali sebab semua pematenan tambahan yang Yong curigai dilakukan oleh orang lain ternyata adalah hasil dari delusi Yong sendiri. Yong pun akhirnya menyadari bahwa musuh terbesarnya bukanlah di luar, musuh itu ada di dalam kepalanya sendiri. Singkatnya, setelah merasa semua yang terjadi merupakan kesalahannya, Yong pun menyerahkan diri ke polisi. Ia mengaku kepada detektif Jin mengenai semua kejahatan yang telah dirinya rancang selama ini. Namun ironi terbesar muncul dikarenakan semua pematenan yang dirancang Yong sangatlah jenius dan tak ada satupun celah serta tak ada bukti yang bisa menjerat Yong. Detektif Jin pun tak bisa menerima semua pengakuan Yong. Namun detektif Jin menyuruh Yong untuk pergi menemui psikiater sebab menganggap jika Yong adalah ODGJ yang mengaku-ngaku sebagai pematen untuk mencari popularitas. Mendengar hal itu tentu membuat Yong hancur sebab dirinya kini sama sekali tak bisa berbuat apapun, bahkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Setelah itu Yong pun terlihat berjalan dengan tatapan kosong serta kehampaan seakan kini dirinya tak tahu harus berbuat apa. Hingga tanpa diduga sebuah plot twist pun terungkap di mana ternyata detektif Jin ternyata adalah petugas pembersih lain yang sejak awal sudah merencanakan untuk menghancurkan Yong dengan cara yang berbeda, yaitu menggunakan kejeniusan Yong sendiri. Tamat! Tak banyak pesan yang bisa diambil dari film yang satu ini. Yang jelas, film ini menggambarkan tentang seorang yang sangat jenius ternyata akan hancur juga jika dirinya sudah merasa tak bisa dihentikan oleh siapapun. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subrek-nya. Segitu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya dan bye-bye.